Tahukah kamu bagaimana tentara Amerika memenuhi kebutuhan fisiologis mereka di medan perang? Mereka memasuki desa Vietnam dengan menggunakan senter. Dan dengan hati-hati melihat penduduk desa Vietnam yang sedang tidur. Orang tua dilewati begitu saja. Sedangkan yang muda dilihat dengan hati-hati. Tiba-tiba seorang tentara membekap mulut dua orang gadis. Mengatakan bahwa keduanya sangat baik. Ketika mendengar itu, letnan itu tersenyum jahat, dan menyuruh para prajurit untuk membawa yang paling cantik. Suara gadis yang sedang melawan membangunkan para penduduk desa yang tertidur di dekatnya. Tetapi karena tentara Amerika itu membawa senjata, tidak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju untuk membantu. Ibu gadis itu tidak tahu kemana putrinya akan dibawa pergi. Sebelum pergi, dia ingin memberikan gadis itu sepotong pakaian. Tetapi tanpa diduga, dia diejek secara sengaja oleh militer AS. Dan kemudian mengambil pakaian itu untuk menutupi mulut gadis itu. Ari sebagai prajurit baru, dia tidak menyetujui pendekatan letnan itu. Tetapi pada akhirnya dia hanya bisa meminta maaf kepada penduduk Vietnam dan mengikuti letnan itu. Gadis itu dibawa oleh mereka melewati pegunungan. Para prajurit yang berjaga tampak siap untuk bergerak. Tapi kebanyakan dari mereka tidak tahu cara memulai. Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat untuk beristirahat sementara. Eddie berpura-pura membicarakan gadis yang dekat dengan Eric. Dan membuat kesepakatan dengan Ari untuk menjadi pasangan. Keduanya bersikeras agar tidak ada dari mereka yang menyentuh gadis Vietnam itu. Tetapi intinya mudah diucapkan tapi sulit untuk dipertahankan. Dukungan Eddie, Eric menjadi lebih berani. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengutarakan pendapatnya kepada sang letnan. Semoga letnan bisa membiarkan gadis itu pergi. Tanpa diduga letnan itu tertawa ketika mendengar perkataan itu. Dia sangat mengerti maksud Ari. Dia membalas dan mengatakan jika gadis itu adalah seorang Vietnam. Membiarkannya pergi hanya akan mengungkap keberadaan migrasi mereka. Setelah negosiasi gagal, Ari hanya bisa memilih untuk pergi. Tetapi letnan tidak berhenti. Dia harus menekan Ari untuk mematuhi posisinya. Dia pertama kali menang atas 3 orang lainnya. Dan mengatakan bahwa ketiganya bukan seorang Vietnam. Kemudian menjambak gadis itu berkata bahwa gadis itu adalah seorang Vietnam. Adapun Ari, dia tidak mengetahuinya. Pernyataan ini mengungkapkan semacam hegemoni yang tidak terlihat. Jika terjadi sesuatu pada Ari selama pengintaian ini. Jika kembali ke tentara, semuanya terserah dia. Di hari-hari berikutnya, Ari tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ia masih diam-diam mengikuti di belakang pasukan. Tetapi ketika pasukan datang ke sebuah pondok hutan, mereka mengancam dan tidak bisa menunggu. Letnan tidak sabar dan menarik gadis itu ke kamar. Merobek celana hingga ke paha. Dan secara paksa melaksanakan upacara kedewasaan. Ini adalah operasi dasar yang dilakukan tentara Amerika. Yang tak terhitung jumlahnya untuk merawat gadis-gadis Vietnam. Ari berdiri di tempat kejadian bersama beberapa tentara. Tapi saat dia hendak mengeluarkan suara untuk menghentikannya, tentara di sebelahnya menangkapnya, membiarkan dia keluar dan berjaga-jaga untuk hal yang besar. Ari tidak puas, tetapi sebagai seorang prajurit, dia hanya bisa menerimanya. Keesokan harinya, letnan keluar dengan beberapa tentara untuk memeriksa keadaan. Ari menyelinap masuk untuk memeriksa keadaan gadis itu. Melepaskan ikatan tali di tangan gadis itu dan memberi gadis itu makanan. Melihat gadis itu, dia merasakan sedikit cinta di hatinya, dan memutuskan untuk melepaskannya secara diam-diam. Tak disangka, percakapan antara keduanya kebetulan didengar oleh seorang prajurit yang kembali. Dia segera datang untuk menghentikan Ari, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada letnan. Setelah letnan mengetahuinya, dia takut kejahatannya akan terungkap. Biarkan tentara bermain dengan cukup dan setelahnya akan mengeksekusi gadis itu. Tetapi para prajurit telah mendengarnya dan saling menyalahkan. Tidak ada yang mau menjadi algojo terakhir. Letnan tidak punya pilihan, selain menyerahkan belati itu kepada Eddie. Dan memerintahkan Eddie untuk membunuh gadis itu. Dia adalah orang yang paling teliti dari ketiga prajurit itu. Tapi sekarang perintah militer membuatnya tidak bisa menolak. Namun saat hendak memulai, Ai yang berada di sampingnya tiba-tiba melepaskan tembakan. Sengaja menyela perintah letnan untuk menyelamatkan gadis itu. Tapi hal itu membuat persembunyian mereka terungkap. Orang Vietnam di kaki gunung mendengar suara tembakan dan segera menembaki mereka. Mereka bersembunyi di rerumputan, dan mereka hanya bisa menundukkan kepala mereka. Melihat hal tersebut, mereka harus segera menyesuaikan posisi tempur mereka, dan membiarkan Ari tetap di tempatnya. Seorang tentara membawa gadis itu selama pertempuran ini. Dan selama Ari fokus dalam pertempuran,
Dia menyeret gadis itu ke sudut dan membunuhnya. Kemudian datang ke samping letnan. Tanpa diduga, gadis itu tidak mati. Setelah prajurit itu pergi, dia berjalan keluar dengan berlumuran darah. Gadis itu menopang tubuhnya dengan kekuatan terakhirnya. Karena ingin pulang, tetapi letnan melihatnya, dan tidak butuh waktu lama. Dia segera mengangkat senapan dan bersiap untuk menembak gadis itu. Ari bergegas maju untuk menghentikannya. Tetapi letnan memukulnya dengan senapan sehingga membuat dia kesakitan dan terjatuh. Kemudian memerintahkan 3 prajurit yang tersisa untuk menembak gadis itu secara bersamaan. Mereka pun segera menembaknya. Melihat mayat gadis itu, Ari benar-benar kecewa dengan pasukan itu. Dia meninggalkan pasukan sendirian dan kembali ke barak, dan memutuskan untuk melapor kepada kepala tentara. Saat itu, letnan pada awalnya ingin merokok di toilet. Tapi tiba-tiba korek api itu jatuh ke lantai. Dia hanya ingin menundukkan kepala untuk mengambilnya. Tetapi dia menemukan sebuah granat yang diletakkan di sana. Semua orang mengira itu ulah orang Vietnam. Hanya Ari yang tahu, apa saja yang dilakukan letnan dan ketiga prajurit itu. Tujuannya adalah untuk membunuhnya. Sebelumnya, dia lemah terhadap perintah letnan. Tapi kali ini nyawanya terancam. Dia memutuskan untuk berdiri dan mengambil senjata. Bergegas ke kamar letnan. Ketika letnan lengah, kepalanya dipukul dengan keras. Semua orang ketakutan oleh Ari dan berdiri di sana. Mereka tidak berani menyebut Ari sebagai pemula. Dan tidak berani menghentikannya. Dia memukul prajurit itu dan menjatuhkan senjatanya. Kemudian bergegas pergi dari kamar itu. Ari segera mengungkapkan kebenarannya. Dia memberikan laporan lengkap tentang pemerkosaan dan pembunuhan gadis Vietnam. Tetapi petugas mendengarkan dengan sangat tenang. Mengatakan jika hal-hal seperti itu sudah sering terjadi di barak militer. Dia memperingatkan Ari untuk tidak melakukan apapun. Dan berniat untuk menekan masalah ini begitu saja. Ari mendengarnya dan tidak tahu harus berkata apa saat itu. Dia hanya dapat berbicara kepada panglima tertinggi untuk mengajukan keluhan. Berharap bahwa dia bisa membawa keadilan bagi gadis Vietnam yang meninggal. Tapi akhirnya tetap sama. Petugas tidak hanya tidak akan menghukum letnan. Tetapi dia juga dimarahi dan menyuruhnya untuk tidak mengungkitnya kepada siapapun. Karena masalah ini terlalu besar. Jika menyebar, itu akan mempengaruhi reputasi militer Amerika Serikat di dunia. Ari tidak tahu apakah baik atau buruk berada di barak seperti itu. Dia datang ke bar sendirian untuk mabuk. Dia merasa sangat bingung. Apakah berpartisipasi dalam perang seperti itu benar-benar untuk perdamaian dan untuk keadilan? Saat ini, petugas lain datang untuk berbicara dengannya. Dia melihat penampilan Ari dan mengatakan bahwa Ari bisa membicarakan masalahnya kepadanya. Ari mendengar apa yang dikatakan petugas itu dan tidak ingin mengatakannya. Tetapi setelah mendengar bahwa pihak lain adalah seorang pendeta, dia mengakui semuanya. Meskipun semua pendeta tidak memiliki kekuatan, mereka masih memiliki beberapa koneksi di militer. Ari dengan cepat dibawa untuk diinterogasi. Gadis Vietnam yang mati juga ditemukan kembali oleh militer AS. Letnan serta 3 tentara ditangkap. Di kursi persidangan, prajurit yang membunuh gadis itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 3 lainnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Film juga berakhir di sini. Namun, meskipun militer AS dihukum, itu sebenarnya hanya formalitas. Karena kejahatan yang mereka lakukan di Vietnam jauh lebih banyak dari itu. Jika kejahatan ini benar-benar serius, semua veteran belum tertangkap. Terima kasih sudah menonton. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.